Rahasia atau tip dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan yang paling penting yang harus kita ketahui adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam kawan-kawan. Nah kita ini berada di kebun pagi-pagi kawan-kawan. Nah, cuacanya masih cukup dingin di tempat kita. Kalau musim penghujan khususnya bulan-bulan 1 ini dinginnya luar biasa, bahkan berkabut. Nah oleh karena itu kita hari ini masih memakai sarung tangan seperti ini kawan-kawan. Ini Raja sarung tangan nih sangat bagus sekali, elastis nih kawan-kawan, dia hangat sekali, sangat bagus di musim penghujan secara khusus. Kita memakai ini, dan juga kalau memakai sarung tangan ini, apalagi kalau kita melakukan kegiatan di kebun, sangat cocok sekali agar kulit kita terhindar dari bahaya apapun seperti gigitan nyamuk, ataupun kalau kita melakukan penyepraian itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi sarung tangan ini elastis sekali kawan-kawan, sangat bagus sekali. Ini merupakan dari Raja sarung tangan, sangat hangat dia pemakaiannya khususnya di musim penghujan seperti saat ini. Nah ini kawan-kawan kondisinya tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam luar biasa sekali, itu masih dalam kondisi saat ini aman. Walaupun hujan sangat lebat sekali kawan-kawan di tempat kita sekarang ini, dan rumputnya belum sempat kita bersihkan di sini kawan-kawan. Nah seperti ini kondisi rumputnya. Ini rumput lulangan kawan-kawan, jadi sangat susah sekali dibasmi, baik itu menggunakan herbisida. Kalau kita menggunakan herbisida sistemik, ditakutkan kondisi tanaman cabai yang sudah besar seperti ini, akarnya sebenarnya sudah mencapai di sini kawan-kawan, sudah mencapai di bawah. Kalau kita spray dengan herbisida sistemik secara khusus, nanti akarnya terkena kawan-kawan. Mungkin kita akan bersihkan secara manual ini kawan-kawan, atau menggunakan herbisida pembakar. Ini kondisi tanamannya kawan-kawan, luar biasa sekali. Masih hijau royo-royo seperti ini, walaupun hujannya luar biasa lebatnya di tempat kita. Dan ini kita sudah melakukan pengikatan kawan-kawan. Jadi kalau tidak diikat dia roboh nanti. Nah ini kita pakai tali bel seperti ini, dia talinya kecil tapi kuat sekali dia. Ini kawan-kawan, daun-daunnya sangat hijau sekali. Mulai dari daun paling bawah, daun pertama waktu kita nanam masih tetap utuh, aman, dia tidak kena bercak daun seperti ini. Lebar sekali, hampir 4 jari kawan-kawan. Dan juga yang terpenting di sini adalah mengenai tunasnya kawan-kawan. Tunas-tunas yang produktif besar sekali seperti ini. Ini tunas-tunas produktif semua kawan-kawan. Hampir sama besarnya dengan batang utama. Ini batang utama kawan-kawan. Tunas produktifnya ada kurang lebih ini 1, 2, 3, 4, ada 5 ini kurang lebih kawan-kawan. Dan tingginya juga sama dengan batang utama seperti ini. Luar biasa sekali. Nah teknik yang kita lakukan sebenarnya tidak melakukan potong pucuk kawan-kawan. Biasanya secara umum bagi para petani cabai secara khusus, kalau menginginkan tunas banyak, biasa yang dilakukan adalah potong pucuk. Tetapi di sini kita tidak melakukan potong pucuk sama sekali. Dan bisa dilihat tunasnya tetap tumbuh secara maksimal kawan-kawan. Nah di sini juga ini tanaman yang lain.
Tunasnya banyak sekali dan sama besar dengan batang utama. Nah, rahasianya sebenarnya sangat sederhana kawan-kawan. Nah, di dalam melakukan perawatan khususnya agar tunasnya banyak seperti ini tanpa melakukan potong pucuk, yang kita lakukan adalah menyeprai dan mengocor dengan kandungan fosfat atau fosfor. Yang kita pakai adalah Mordenpool kawan-kawan. Itu yang kita pakai sehingga tunasnya hampir sama besar dengan batang-batang utama, tanpa kita melakukan potong pucuk pun tetap tunasnya maksimal. Semuanya tanamannya tunasnya luar biasa kawan-kawan, banyaknya seperti ini dan sangat-sangat subur sekali tanamannya. Dan ini tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam ini sudah memasuki fase generatif kawan-kawan. Nah, ciri-ciri fase generatif yaitu batang utama sudah pecah cabang dan sudah mulai mengeluarkan bunga-bunga seperti ini. Ini bahkan ada buahnya sudah kawan-kawan seperti ini. Nah, rahasia atau tip dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan yang paling penting yang harus kita ketahui adalah hindari penggunaan urea, karena urea itu mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi kawan-kawan. Jadi kalau kita menggunakan urea khususnya di musim penghujan, maka yang akan terjadi pada tanaman cabai yang kita tanam ini adalah batangnya pasti dikena busuk batang, layu fusarium, serta bercak daun. Itu yang terjadi. Jadi satu demi satu tanaman cabai akan layu dan akhirnya mati. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan urea di musim penghujan kawan-kawan. Cara perawatan tanaman cabai di musim penghujan adalah kita harus perkuat dengan asam humat, kemudian kalsium, boron, fosfat, dan kalium. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka secara otomatis tanaman cabai yang kita tanam imunnya akan kuat atau terhindar dari namanya layu fusarium, busuk batang, ataupun nantinya setelah berbuah terhindar dari namanya penyakit yang menakutkan yaitu antranoksa atau busuk buah kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.